Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi Kalsum dengan NIM 10202000264, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengujian perangkat lunak, yaitu tentang studi kasus pada aplikasi e-learning berbasis web, di mana pada studi kasus kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian black box dan white box. Baik, sebelum kita memasuki penjelasan tentang pengujian black box dan white box, pertama-tama kita akan membahas tentang perancangan input program. Di mana pada rancangan input program ini kita yang pertama adalah admin, di mana admin ada menu login, di mana menu login merupakan tampilan awal program yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Selanjutnya ada menu home, di mana menu home ini akan menampilkan dari menu beranda dari admin tersebut, di mana ada pilihan tentang from data user, from data class. Nah, from data user sendiri itu akan menampilkan tentang user-user yang telah terdaftar pada aplikasi tersebut. Nah, sedangkan from data class akan menampilkan data-data class yang telah diinputkan oleh admin. Selanjutnya tentang from data materi, di mana pada from data materi itu akan berisi tentang materi-materi yang nantinya akan diupload atau diinputkan oleh admin atau dari guru. Selanjutnya kita masuk ke tentang perancangan input program pada guru, di mana guru akan menampilkan menu login. Pertama-tama, nah setelah guru login menu akan menampilkan dari beranda dari menu guru tersebut, di mana menu beranda akan menampilkan nama dan program pengajaran yang diampu oleh guru tersebut. Selanjutnya form data class, di mana form data class berisi data-data kelas yang diajar oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu tentang form pembuat soal, di mana form pembuat soal ini bisa digunakan oleh guru untuk membuat soal secara langsung dalam aplikasi atau menginputkan soal-soal yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya form data tugas, di mana akan menampilkan data-data tugas yang telah diinputkan oleh guru ke dalam sistem. Selanjutnya from input nilai, di mana from input nilai ini nantinya akan berisi tampilan-tampilan di mana berisi tentang mata pelajaran yang diajarkan oleh guru dan dapat menginput nilai siswa secara langsung. Selanjutnya from data materi, di mana data materi ini guru dapat menginputkan materi-materi pembelajaran ke dalam sistem untuk diakses oleh siswa. Selanjutnya untuk menu siswa, di mana siswa terlebih dahulu melakukan login. Selanjutnya setelah login, siswa akan masuk ke menu beranda atau home. Setelah di beranda atau home, akan tampil menu from data class, di mana akan menampilkan data class dari siswa tersebut. Selanjutnya from data tugas, di mana from data tugas itu akan menampilkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan, belum dikerjakan, atau tugas yang mendatang yang diberikan oleh guru. Selanjutnya from soal, di mana from soal berisi soal-soal yang diberikan atau diinputkan oleh guru sebelumnya. Selanjutnya from data materi, di mana from data materi adalah tentang materi-materi yang telah diinputkan oleh guru sebelumnya dan dapat diakses oleh siswa. Selanjutnya rancangan input program, di mana perancangan input-output program nilai ini berisi tentang nilai-nilai mata pelajaran yang telah dilakukan selama 1 semester, atau bisa dikatakan rekap dari nilai siswa tersebut. Nah, kita memasuki pengujian black box, di mana black box testing atau pengujian black box ini juga dikenal sebagai behavioral testing. Metode ini merupakan pengujian terhadap fungsionalitas atau kegunaan sebuah aplikasi. Black box testing terbagi menjadi beberapa macam pengujian. Di antaranya ada graph-based testing, equivalent partitioning, boundary value analysis, cause effect graphing techniques, ada state transition testing, dan ada functional analysis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lebih mendalam tentang fungsional analisis, di mana fungsional analisis ini ialah proses pengujian terhadap fungsi atau fitur spesifik sebuah software. Contoh dari pengujian ini adalah untuk mengecek apakah pengguna software mampu melakukan login dengan lancar menggunakan password, email, dan username masing-masing. Pengujian ini dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar tidak bisa masuk tanpa informasi tersebut untuk menjaga keamanan program. Biasanya, functional testing berfokus pada pengujian aspek-aspek paling penting dari sebuah software dan integrasi antara komponen-komponen utamanya. Akan tetapi, functional testing pun dapat dilakukan untuk menguji sistemnya secara keseluruhan.
Nah, black box testing, functional analysis, di mana di sini terdapat skenario, test case, hasil yang diharapkan, dan status. Di mana pada skenario pertama yaitu form login gagal jika salah memasukkan password dan username. Di mana test case-nya user akan memasukkan user dan password. Hasil yang diharapkan itu sistem akan menampilkan login gagal dan status pas atau benar itu berhasil, menampilkan login gagal. Selanjutnya skenario kedua yaitu form login berhasil jika user memasukkan password dan username yang benar, di mana test case-nya user akan memasukkan username dan password, dan hasil yang diharapkan itu sistem akan login dan menampilkan menu beranda dan statusnya pas atau berhasil masuk ke menu login, menu beranda atau home dari aplikasi tersebut. Selanjutnya, skenario form penginputan data user siswa pada sistem, di mana test case-nya user akan menginputkan data berupa nama, kelas, jurusan, dan NIS, di mana hasil yang diharapkan sistem akan menampilkan data berhasil disimpan dan status pas atau berhasil, atau data telah berhasil diinputkan. Selanjutnya, skenario yang keempat itu form penginputan gagal berupa data telah digunakan atau diinputkan sebelumnya, di mana test case-nya user akan menginputkan data berupa nama, kelas, jurusan, dan NIS. Hasil yang diharapkan itu sistem akan menunjukkan username telah digunakan, maka data gagal ditambahkan, dan statusnya berhasil menampilkan username gagal ditambahkan karena data sebelumnya telah diinputkan. Nah, test vektornya itu jika salah memasukkan username akan tampil, pertama-tama kita akan masuk ke menu login. Setelah kita memasukkan username dan password yang salah, maka keterangan yang berhasil, maka akan muncul login gagal. Nah, jika kita memasukkan username atau password yang benar dan keterangan berhasil, dapat menampilkan halaman beranda. Kita login dan memasukkan password dan username yang benar, maka langsung menuju ke menu beranda. Selanjutnya, test vektornya itu penginputan data user, di mana hasilnya itu berhasil atau data sukses disimpan. Nah, selanjutnya tes vektor jika username telah digunakan atau sebelumnya penginputan datanya telah dilakukan, maka berhasil karena username telah digunakan, maka data gagal ditambahkan, maka akan muncul peringatan atau tanda error, atau data sebelumnya telah diinputkan. Nah, kita memasuki white box testing, di mana white box testing ini adalah sebuah strategi pengujian software untuk memverifikasi struktur internal, desain, dan detail implementasi sebuah aplikasi. Beberapa teknik white box testing tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada statement coverage, di mana statement coverage adalah teknik yang digunakan untuk dilakukan untuk melewati sebuah pernyataan setidaknya satu kali. Setiap jalur coding akan diuji. Dengan demikian kamu bisa menemukan kode mana yang salah. Nah, yang kedua ada branch coverage, di mana branch coverage adalah white box testing dengan teknik yang dirancang agar setiap cabang dilewati setidaknya satu kali. Dan yang ketiga ada condition coverage, di mana dalam teknik yang satu ini semua kondisi harus diuji untuk menghasilkan nilai true atau false. Nah, yang keempat ada multiple condition coverage, di mana multiple condition coverage ini adalah teknik yang digunakan untuk menguji semua kombinasi yang mungkin dari berbagai kondisi yang ada. Semua kondisi tersebut harus diuji setidaknya satu kali. Nah, yang kelima ada basis pair testing, di mana basis pair testing adalah white box testing dengan melakukan pengukuran kompleksitas pada kode program dengan pendefinisian alur yang akan dieksekusi. Teknik yang disusulkan oleh Tom McCabe ini memungkinkan kamu untuk mendapatkan ukuran kekompleksan logikal dari perancangan prosedural. Ukuran ini dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mendefinisikan basis set dari jalur pengerjaan. Yang selanjutnya ada loop testing, di mana loop testing adalah hal mendasar bagi banyak algoritma. Oleh karena itu, teknik satu ini tidak boleh terlewatkan. Dalam loop testing, kamu akan menguji berbagai loop seperti while, for, dan do while. Nah, kita masuk ke pengujian white box, di mana pengujian white box ini kita mempunyai flowchart dan flow graph, di mana flowchart-nya kita pertama memulai, terus muncul deklarasi variabel, selanjutnya itu input username dan password, dan selanjutnya kita masuk ke validasi atau looping, di mana jika benar maka langsung akan tampil halaman user, jika tidak maka kita disuruh menginputkan kembali username atau password. Setelah itu program selesai. Nilai kompleksitas cyclomatic-nya itu dengan H dikurang not tambah 2, di mana H-nya kita lihat flow graph-nya. Flow graph-nya H-nya ada 6, dengan not-nya ada 6 ditambah 2 sama dengan 2.
maka nilai cyclomatic complexity-nya adalah 2. Basis PET satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan PET keduanya adalah 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Maka jika salah, kembali lagi 3, 4, 5, 6. Selanjutnya tentang input data, di mana input data flowchart-nya itu pertama kita mulai, lalu input data, yang kedua cek validasi, yang ketiga akan memasuki looping validasi, jika benar langsung data disimpan, jika salah akan kembali ke input data. Selanjutnya data berhasil disimpan dan selesai, di mana flow graph-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka node-nya ada 7 dan H-nya juga ada 7. Ditambah 2. Maka 7 kurang 7 tambah 2 sama dengan 2. Maka nilai dari complexity cyclomatic-nya adalah 2. PET-nya adalah PET pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan PET kedua ada 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana jika salah maka 1, 2, 3, 4. Maka kembali lagi ke 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana ditemukan predikat PET node sama dengan 2. Edit data dan hapus data hasilnya sama. Yaitu hasilnya 8. Maka kita lanjut ke dan begitu juga dengan pengumpulan tugas hasilnya 2. Maka kita selanjutnya akan ke penilaian tugas. Di mana penilaian tugas flowchart dan flow graph-nya sangat banyak. Di mana kita pertama yaitu mulai, lalu deklarasi variabel nilai dan nomor. Yang selanjutnya mengambil jumlah data, jawaban dan jawaban yang benar. Selanjutnya itu proses penilaian. Selanjutnya apakah jawaban siswa benar atau tidak. Jika benar nilai 1, jika tidak nilai 0, maka akan disimpan di nilai, lalu akan masuk ke looping, di mana jumlah soalnya akan dilihat, jika benar akan langsung simpan nilai, jika salah akan ke proses penilaian kembali dan selesai. Di mana flow graph-nya sendiri berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di mana cyclomatic complexity-nya ada 11, dikurang 11, ditambah 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya sama dengan 2, di mana PET pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Dan PET kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Dan PET ketiga adalah 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11. Maka jika kita menghitung nilai PET-nya itu PET 1 sampai 3, PET 2 sampai PET 3 adalah sama dengan 3, di mana ditemukan jumlah predikat node yaitu adalah node sama dengan 3. Nah, kesimpulannya dihasilkannya sebuah aplikasi e-learning berbasis web, aplikasi yang dibuat sudah bebas dari kesalahan karena diuji dengan menggunakan 2 teknik pengujian, yaitu pengujian white box dan black box. Di mana untuk pengujian aplikasi learning berbasis web ini sudah berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Dan pengujian white box testing untuk mendapatkan cara kerja program secara rinci dan dinyatakan telah berhasil. Pada pengujiannya, struktur logika dipetakan dengan flowchart dan flow graph, kemudian jumlah edge dan node-nya dijumlahkan sehingga memperoleh nilai cyclomatic complexity berdasarkan hasil pengujian pada login, home, input, data, edit data, hapus data, diperoleh nilai independen PET, region, dan cyclomatic complexity bernilai sama, yaitu 2, sehingga dapat dikatakan aplikasi yang dibuat sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin sekian penjelasan dari tugas saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.